program pertukaran pelajar di SMA Iya. yang awalnya itu kalau mungkin alumninya ada Najwa Shihab, ada Pak Taufik Hidayat, ada Pak Anies Baswedan gitu. Terus saya ngeliat orang pada ya memang perbedaan budaya ya Mas, ada yang ciuman, ada yang pelukan. Kaget Itu dong saya. SMA SMA ya. Mas. Dan saya merasa saat itu ada orang yang mau membunuh saya di pikiran saya Mas. Di pikiran. Gitu. Saya buka baju semua Mas, tinggal hanya mengenakan celana dalam. Saya dibawa ke rumah sakit jiwa RSUD Marzuki Mahdi. Di situ dikatakan saya skizofrenia. 3, 4, 5 Parabot, let's go. Parabot dibeli Bu. Halo rekan-rekan Paraboters, bersama saya kembali Tanu Mutan. Kita tampil di Parabot, podcast rakyat bukan orang terkenal. Kali ini kita mendapatkan kembali tamu istimewa yang akan menginspirasi kita. Perjalanan hidupnya, kisahnya, bisnisnya itu akan membuat kasanah pengalaman kita akan semakin meningkat. Langsung saja kita temui dengan Bapak Dennis Andreas. Apa kabar Pak Dennis? Baik Mas, alhamdulillah baik. Oke. Iya. Pak Dennis, kita relax aja ya. Boleh banget Mas. Nah ini kita mau nanya-nanya nih ya. Silahkan Mas. Oke, jadi mungkin saya kasih sedikit highlight ya buat pemirsa. Jadi tamu kita satu ini, Mas Dennis saya bilang ya. Iya Mas, silahkan. Mas Dennis ini perjalanan hidupnya seru sekali gitu ya. Iya. Dia bisa punya pengalaman bekerja atau belajar di luar negeri. Iya. Oke, di beberapa negara, kemudian datang kembali ke Indonesia untuk bekerja menjadi seorang guru bahasa Inggris. Benar. Seperti itu ya. Lama menekuni profesi karyawan. Iya. Setelah expert, akhirnya beliau mendirikan usaha di bidang bahasa Inggris. Benar. Sampai dengan sekarang ya. Benar Mas. Oke, nah kita akan sebelum maju ke depan ke tema kita yang seru tadi, kita mau ya diskusi-diskusi santai dulu lah ya. Boleh banget, silakan Mas. Mas Dennis. Iya. Ya. Bisa punya pengalaman di luar negeri. Itu di jenjang pendidikan apa Mas Dennis? Jadi waktu itu saya berangkat ke Amerika Serikat Mas. Tahun 2005. Tahun 2005. Ketika saya SMA kelas 11. Kelas 11 itu oke. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya, kalau zaman kita zaman iya, dulu bener. ya. Oke. Jadi dulunya sebenarnya saya itu kemampuan bahasa Inggrisnya jelek Mas. Dulu itu maksudnya sebelum SMA? Sebelum berangkat ke Amerika lebih tepatnya. Oke. Gitu. Jadi saya dulu sebenarnya agak sedikit iri dengan kakak saya. Kalau kakak saya dulu tuh jenjang pendidikannya ke LIA waktu itu. Yeah. Belajar sampai advance. Kalau saya kebetulan saat itu orang tua belum punya kemampuan finansial yang baik Mas. Jadi waktu itu ada program pertukaran pelajar. Sampai saat ini pun masih eksis. Namanya American Field Service Youth Exchange Student. Ini program pertukaran pelajar di SMA yang awalnya itu kalau mungkin alumninya ada Najwa Shihab, ada Pak Taufik Hidayat, ada Pak Anies Baswedan gitu. Saya sendiri dulu nggak pernah nyangka saya bisa lulus gitu, karena sebenarnya kalau ditanya prestasi, saya tidak punya prestasi yang menarik sekali Mas. Oke, gitu. Sebelumnya nih ya, Boleh. Kita mau coba ngulik ya tentang program tersebut ya. Oke, jadi sebenarnya program tersebut itu dikhususkan atau disyaratkan seperti apa untuk orang-orang seperti apa? Baik, untuk siapapun ujiannya mulai dari kelas 1 SMA atau kelas 10 kalau zamannya sekarang. Nah itu kalau dulu masih sistem telepon Mas. Kalau sekarang udah mulai melalui website, Instagram gitu. Jadi program ini tuh program 1 tahun tinggal di luar negeri dengan keluarga angkat. Jadi kita punya culture yang berbeda, language yang berbeda juga. Gitu. Nah untuk kan pasti peminatnya banyak untuk betul. Bisa ikut program itu. Benar. Jadi kalau waktu angkatan saya ada 400 orang kalau se-Bogor yang mendaftar. 400 lebih. Yang diterima hanya 10. Nah itu dites apa aja ya? Ada 3 Mas tesnya. Jadi pertama itu tes
selain dokumen, Heeh. kemudian ada tes tulis. Mulai dari tes bahasa Inggris, Heeh. pengetahuan umum, dan menulis esai dalam bahasa Indonesia. Tidak dalam bahasa Inggris. Oh, oke, unik Gitu. nih. Benar. Oke. Pertanyaan-pertanyaan dalam esainya itu kita bisa pilih. Heeh. Waktu angkatan saya ya, pertanyaannya tuh siapa tokoh pemimpin idola kamu? Kemudian apa pengalaman menarik dalam hidupmu? Oke. Gitu. Saya lupa ada 3 pilihannya. Jadi itu Kemudian pengetahuan alam juga ya? ada tes pengetahuan umum. Pengetahuan umum, sorry, Benar. maaf. Jadi mulai dari pertanyaan matematika sampai pengetahuan Valentino Rossi waktu itu ada. Oh, ada. Gitu. Oke. Jadi Ini unik ya, seru ya. Benar. Sudah selesai dari tes 1, itu kurang lebih setengahnya gugur. Dari 400 mungkin sekitar 200-an yang lolos, Mas. Di tahap pertama Di tahap seleksi. pertama. Tahap kedua ini yang kalau untuk saya agak menegangkan. Ya. Interview. Oh, interview. Dalam 2 bahasa. Oke. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mah mungkin kita santai ya. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris saat saya katakan tadi, kemampuan bahasa Inggris saya sangat buruk bisa dikatakan. Iya. Hanya sebenarnya yang dilihat bukan kemampuan bahasa Inggris, tapi bagaimana kita bisa berani menyampaikan. Salah grammar nggak apa-apa, Mas. Salah pengucapan nggak masalah. Yang penting kita bisa menyampaikan. Oke. Gitu. Jadi keberanian di situ ya, Keberanian. yang dinilai juga ya. Nah, betul. Bukan cuma masalah apakah sudah benar atau belumnya. Ya, benar sekali, Mas. Oke. Gitu. Seleksi 2 selesai, sama sekitar dari 200 sisa 100. Sisa 100. Nah, 100 ini kita angkatan saya dulu fokus group discussion. Jadi kita diberikan peralatan, terus dikasih study case, Mas. Kita digabungkan dari SMA-SMA berbeda. Kebetulan saya alumni SMA 1 Bogor. Nah, itu disatukan dengan sekolah-sekolah yang berbeda untuk membuat sesuatu dan dipresentasikan. Uniknya dari cerita ini sebenarnya dari 100 orang tersisa dari Bogor ujung-ujungnya 10, Mas. Oh, ujung-ujungnya hanya 10 dari 400. 10 dari 400, Nah, 2,5%. 2,5% udah kayak zakat ya, Mas ya. Iya. Nah, uniknya sebenarnya di pengumuman awal saya tidak diterima, Mas. Di pengumuman awal tuh di mana maksudnya? Setelah seleksi ketiga, 100 itu. setelah 100 tadi jadi 10. Nggak ada namanya? Nggak ada. Zaman dulu masih pakai telepon koin, Mas. Oke. Jadi saya ingat dulu saya telepon nomor 250, lolos nggak ya, Mas? Oh, maaf deh, belum ngeterima. Dalam hati saya, ya Allah, kok gagalnya di seleksi terakhir gitu ya. Agak berat ya hati. Berat hati, mendingan sekalian di awal gitu kan, daripada di akhir gitu kan. Sedih. Tapi ya sudahlah, ya. tidak masalah gitu. Nah, tidak lama setelah sekitar 2 pekan berlalu, Mas, kurang lebih 2 pekan 3 pekan lah, teman saya hubungi saya, Dennis kenapa tidak ikut pertemuan pertukaran pelajar? Buat apa? Saya katakan, karena saya udah gagal. Betul. Enggak, Nis, kamu lolos. Ah, masa? Saya katakan, coba telepon lagi. Zaman dulu masih telepon, Mas. Saya telepon ulang. Oh iya, Kak Dennis keterima, katanya. Wah, saya jingkrak-jingkrak, Mas. Jadi usut punya usut. Setelah saya berangkat ke Amerika dan pulang lagi, dan saya penasaran tuh, kok bisa sih? Jadi memang, Mas, saya nggak keterima. Dari 10 orang, saya tuh peringkat 13. 13. Nggak keterima dong. Iya. Peringkat 12, 11, 10 mengundurkan diri. Macam-macam alasannya. Saya jumping ke peringkat 10. Rezeki nggak kemana gitu ya? Rezeki nggak kemana. Bahkan kalau mungkin saya boleh cerita sedikit nih, Mas. Saya tuh ngerasa ini tuh incredible story banget. Karena sebenarnya sebelum saya ketemu teman saya tadi, saya kan SMA 1 Bogor. Saya tuh ngelewatin daerah Budi Mulia, Mas. Di Bogor. Di situ ada ibu-ibu nangis. Terus saya kebetulan habis ketemu ayah saya. Jadi memang saya dan ayah tuh tidak tinggal bersama, Mas. Kita pisah waktu SMA. Ayah saya nitipkan uang 50.000, 20.000, 10.000. Intinya saya ngelihat ibu itu nangis, saya sedih. Saya ingat ibu saya. Saya samperin. Saya tanya ke dia, kenapa, Bu? Ini deh, anak saya di rumah sakit, saya nggak punya uang. Nah, saat itu kebetulan saya punya 20.000 dari ayah saya kasih. Terus dia cerita, ya Dek, mudah-mudahan cita-cita adek keterima gitu. Walau-walau sih, Mas, apakah cerita ini berkaitan atau tidak. Iya. Tapi 2 pekan setelahnya, kejadian itu ada.
Oke. Gitu. Dan setahun setelahnya saya baru tahu ini impossible nih. Hah. Peringkat 13 jumping ke peringkat 10. 10. Itu 3 gitu ya. Mas. Iya, 3 orang Heeh. mengundurkan diri. Kalau Gitu. 1 mungkin biasa ya. Kalau 1 dari Biasa. 10-11 wajar ya Mas. Ini Wajar. 13 Mas. Yes. Gitu. Jadi itu pengalaman saya yang saya rasakan ya takdirnya nggak kemana. Betul. Gitu. Oke. Gitu Mas. Ini ke Amerika nih ya. Benar. Oke. Nah, di Amerika ini ngapain aja gitu ya? Iya. Jadi sempat saya katakan tadi kemampuan bahasa Inggris saya itu tidak baik Mas. Jadi ketika di Amerika kita tuh tinggal dengan keluarga angkat. Yang pertama kali saya lakukan adalah menggunakan bahasa Tarzan Mas. Jadi bahasa tubuh gitu ya. Dan saya paham yang disampaikan. Hanya ketika mengucapkan kembali rasanya kaku gitu Mas. Yes. Jadi 3 bulan awal saya merasa semua diterjemahkan di kepala saya. Gitu kan. Dan saya masuk sekolah biasa Mas. Di SMA 1 saya kelas 2, di sana saya juga kelas 2. Oh, oke. Gitu. Dan saya awalnya sebenarnya tidak punya keluarga angkat awalnya nih. Bisa dibilang luntang-lantung saya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya ada orang tua angkat yang ngangkat teman saya orang Jogja. Dan saya sementara ditampung di keluarga itu sampai ketemu keluarga baru. Ya, yang mau bersedia. Ya. Karena ini memang programnya tidak untuk keluarga sendiri, hanya disediakan sekitar $500 setahun Mas. Kecil itu. Iya. Jadi yang mau saja. Nah, ternyata di 3 bulan ini di keluarga angkat saya yang pertama. Nah, di keluarga angkat saya yang pertama nih dia punya kursus bahasa kayak semacam kursus bahasa asing. Tapi bukan bahasa Inggris dong, karena di Amerika. Mulai dari Spanyol, Perancis, dan bahasa asing lainnya lah. Di situ, kalau pengalaman saya nggak bekerja, tapi saya disuruh jagain anaknya. Jadi babysitter lah gampangnya. Gitu. Tapi sebagai imbalannya saya boleh belajar bahasa lain. Gitu. Jadi pulang sekolah, di sekolah sendiri saya ambil belajar bahasa Perancis. Karena kalau di Amerika itu boleh ambil kelas Mas, bedanya dengan di Indonesia. Gitu. Dan ketika pulang sekolah, selain jagain adik saya belajar bahasa asing gitu. Bahasa Perancis. Saya mulai belajar bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Jepang gitu. Jadi memang itu multilingua di sana. Di Amerika belajar bahasa Perancis, Spanyol, Jepang. Saya pernah Mas satu hari nih bangun tidur. Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dong, karena orang tua angkat saya bahasa Inggris. Terus masuk sekolah, jam pertama bahasa Prancis. Sampai pulang sekolah bahasa Inggris terus. Pulang sekolah diajarin bahasa Spanyol, terus bahasa Jepang. Satu hari itu nggak bicara bahasa Indonesia sedikit pun. Itu yang sebenarnya kalau dipikir berat, tapi saya senang justru. Gitu. Jadi di situ saya merasa bahwa minat saya ternyata di bahasa. Gitu. Walaupun sebenarnya belum terasa banget sih kalau ingin minatnya di sana, tapi ternyata saya tuh nggak takut untuk belajar bahasa asing. Gitu. Termasuk tadi bahasa Inggrisnya sebenarnya saya banyak belajar dari adik saya Mas. Jadi saya punya adik usia sekitar 5 tahun. Nontonnya tuh film Thomas the Train, Teletubbies. Saya lebih berani bicara dengan dia dibandingkan bicara dengan orang tuanya. Gitu. Karena tadi saya katakan bahasa Inggris saya terbata-bata di awal. Gitu. Justru ketika saya bersyukur banget jadi babysitter. Jadi lu kalau ditanya apa yang paling menyenangkan dari Amerika, saya punya adik. Dan saya belajar dari dia. Gitu. Usia 5 tahun itu ya kayak anak saya sekarang, berbicaranya ya santai. Gitu kan. Dan kosakatanya termasuk mudah dipahami. Gitu. Jadi makanya saya paham nih di sini. Oh ternyata kalau di Indonesia kan kalau kita belajar bahasa Inggris, pengalaman saya Mas ya, pengucapannya harus benar, tata bahasanya harus benar. Tapi waktu saya di Amerika saya tidak mengalami itu. Silahkan aja berbicara, tidak harus takut salah. Itu Mas, itu pengalaman saya waktu di Amerika. Gitu Mas. Jadi mungkin itu semacam barriernya orang-orang kita ya buat belajar Mas, ya. Benar. Jadi belajar di kita itu dituntut harus serba benar. Sementara di sana belajar boleh salah. Betul sekali. Itu perbedaannya signifikan ya? Sangat Mas. Bahkan ketika saya ingat dulu belajar kalkulus, saya ambil kelas pre-kalkulus di Amerika sebenarnya karena saya mau sholat Jumat Mas. Gimana Jadi tuh?
karena kalau kelas di sana itu jamnya ada jam kosong, Hah? tapi harus ambil mata pelajaran yang lebih tinggi gitu. Akhirnya saya ambil pre-kalkulus. Di SMA 1 saya tuh remedial terus Mas, jujur. Tapi ketika di Amerika saya dapat A. Walaupun saya tadi katakan bahasa Inggrisnya jelek, tapi bahasa matematika tuh ya mudah saja. Yang saya sulit adalah menyampaikan sesuatu. Gitu. Dan ketika pelajaran pre-kalkulus, kalau di Indonesia kan banyaknya kita belajar langsung contoh soal jawab, contoh soal jawab. Ini tanya konsep Mas. Jadi kita belajar tentang gradien, kemiringan waktu itu. Guru saya namanya Mr. Bates, dia menanyakan ke kami, itu bukan contoh soal. Apa menurut kalian kemiringan? Itu sampai ada yang bahas politik Mas. Kalau di Amerika kan ada Republik sama Demokrat ya. Saya juga bingung kok jawabannya sampai ke sana gitu. Dan Mr. Bates tuh nggak menyalahkan. Gitu. Dan uniknya juga ketika lagi ujian, open book. Semua open book, nggak ada yang nyontek, nggak kayak di sekolah saya dulu. Sekolah saya dulu karena tidak diperbolehkan, maka nyontek. Gitu. Kalau di sini sebenarnya kalaupun kita tahu rumus belum tentu kita bisa jawab kan. Itu yang dilaksanakan di sana. Gitu. Walaupun sekali lagi Mas, memang tidak semua hal menyenangkan di Amerika. Jadi hal yang mengagetkan buat saya pertama kali ketika saya ikut yang namanya orientation day. Kalau kita kan orientasi istilahnya di apa ya, senior, kayak ospek gitu. Kan. Kalau di kita gitu ya. Gimana ospeknya di Amerika? Dansa Mas. Jadi bener-bener full party. Saya mungkin ya bisa dibilang saya kuno lah. Saya nggak pernah ke diskotik. Saya nggak tahu dunia malam Mas. Saya datang ke sekolah saya, itu ada lampu disco. Terus ada Mr. Bates di situ, guru matematika saya. Ngapain dia? Dia liatin aja gitu. Terus saya ngeliat orang pada ya memang perbedaan budaya ya Mas. Ada yang ciuman, ada yang pelukan. Kaget dong saya. SMA Mas. Itu SMA publik loh. Saya enternya sama kayak SMA satunya sana lah. Gitu. Kaget saya. Oh begini orientation day. Saya cuman bertahan 5 menit Mas. Terus? Saya telepon orang tua angkat saya yang tadinya nganterin saya kan. Saya bilang saya panggil dia Maestra. Maestra, can you please pick me up? Boleh gak jemput saya? Lah kenapa? Dia bilang kan baru 5 menit. Gak betah, saya bilang. Terus ya udah kayak saya pulang gitu. Dia balik lagi gitu. Saya sempat ngobrol sama Mr. Bates. Oh Mr. Bates di sekolah ini begini ya? Iya Dennis. Jadi memang orientation day itu lebih ke masa-masa dimana kita menyenangkan. Nanti ditutupnya sama prom biasanya. Prom. Kalau di akhir tahun. Gitu. Karena saya bilang Mas saya kuno Mas. Ya nggak pernah ngelihatnya seperti itu. Jadi kaget. Gitu. Bukan berarti jelek ya, namun menurut saya hanya beda culture aja. Beda kultur aja ya. Itu yang membuat saya jadi oh ternyata tidak hanya satu hal yang sama ya. Di luar negeri ada yang berbeda juga. Gitu, Mas. Kebanyakan nih ya, kan pasti bukan Mas Dennis doang dong yang pertukaran pelajar di sana. Pasti ketemu teman-teman yang lain. Benar. Itu kebanyakan dari mereka seperti yang Mas Dennis kalau bisa dibilang kalau saya lihat tidak ikut terbawa kultur ya. Iya mungkin. Tapi yang terbawa juga ada. 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 Jadi kalau bisa dikatakan nih Mas, kita kan 100 orang dari seluruh Indonesia disebar ke Amerika. Jadi nggak satu tempat. Kita bisa dikatakan pengakuan dosa Mas. Kalau boleh saya cerita nih Mas, dosa saya terbesar nih menurut saya nonton film porno Mas. Di mana? Di komputer Mas. Sampai mau masuk penjara Mas. Kenapa? Nah itu dia. Aduh. Ya ini saya sampaikan aja Mas, karena saya terbuka aja. Jadi dulu orang tua angkat saya tuh bilang gini, Dennis kamu boleh buka apapun asalkan jangan porno. Dia katakan seperti itu. Sebenarnya mereka juga menjaga ya. Mereka juga menjaga gitu, nggak boleh gitu kan. Karena saya juga masih di bawah umur itu, di 16 tahun saya kesana. Pertama kan dia kan nanya saya Naruto, Avatar tuh zaman-zaman baru keluar tuh. Orang tua kan saya suka Jepang gitu. Nah terus saya suka nonton di komputer dia. Ada folder XXX Mas.
sorry, ini berarti bukan akses internet bukan ya? Bukan, dia udah download. Nah, Dia udah download. kamu akses file pribadi dia. Iya, biasanya kan saya nonton dia ngizinin saya di komputer dia, silahkan tonton. Cuman kan namanya masih SMA, penasaran. Isinya begitu. Ya. Dan itu jadi saya dalam hati, dia aja nonton, kenapa saya nggak boleh gitu kan. Akhirnya saya dikasih ruangan sendiri, dikasih komputer sendiri. Nah tadi kenapa saya bilang saya hampir mau masuk penjara, nggak tahu kenapa ya Mas. Mungkin saya buka situs yang saya juga nggak tahu itu situs apa, tapi tiba-tiba ada announcement tuh, kalau kamu tidak bayar $100 ke rekening ini, ada tuh rekeningnya, kamu akan masuk penjara. Gitu. Masa pertukaran pelajar masuk penjara gara-gara nonton film porno gitu kan, malu banget gitu kan. Aduh, saya nggak bilang orang tua angkat saya tuh, udah saya transfer aja ke rekening itu. Nah setelah itu ternyata bisa lagi komputer saya. Sejak saat itu udah deh, jangan buka yang aneh-aneh gitu Mas. Dan ternyata tadi kan Mas tanya bagaimana teman-teman yang lain. Dosa saya itu dosa terkecil Mas, bisa dikatakan. Teman-teman saya ketawa saya cerita dosa kayak gitu. Ini payah lu katanya. Gue mah udah sampai ya melakukan hubungan gitu kan. Terus kita tuh sebenarnya ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan: seks bebas, narkoba, ataupun hitchhiker. Hitchhiker tuh kita naik mobil tapi kayak nyetop sembarangan gitu Mas. Oke, itu larangan dari asosiasi kami, dari AFS tadi. Okay. Kalau melanggar 1 dari 3 itu ketahuan, dipulangin. Oke. Dan dipulangin harus bayar ulang lah. Gitu. Kalau saya kan alhamdulillah dapat beasiswa penuh. Tapi ada Mas teman seangkatan saya yang dipulangin. Karena tertangkap gitu. Dari 3 ini. Dari 3 tadi. Itu. Makanya saya deg-degan dulu kan. Masa nonton film porno masuk penjara gitu. Ya sejak saat itu ya bisa dibilang dosa saya paling kecil lah. Oke, tapi itulah tantangannya ya. Tantangannya pelajar kita untuk studi di negara lain. Benar. Adalah sejauh mana dia juga ada cobaan yang dihadapin ya. Benar. Itu makanya sebenarnya setelah yang lulus program ini bukan hanya pandai bahasa Inggris, bukan hanya punya banyak achievement, karena kita bisa, saya menganggap bahwa ketika saya tinggal di Amerika itu seperti saya tinggal di hutan belantara. Dan saya tinggal dengan bisa dikatakan ada pengasuhnya gitu. Jadi ya banyak hal yang kalau Mas bilang saya juga tidak terbawa juga Mas gitu. Cuman ya alhamdulillah masih bisa jaga diri lah. Masih bisa jaga diri. Gitu. Nah ini jadi 1 tahun di sana. 1 tahun Mas. 1 tahun waktu itu kan kelas 11 kelas 2 ya. Iya. Nah begitu balik Indonesia. Balik langsung Indonesia kan? Balik langsung. Ketinggalan setahun dong? Ketinggalan. Itu makanya mungkin tadi Mas banyak yang tidak mau ikut program ini. Karena itu. Karena tinggal kelas bahasanya. Tapi saya merasa nih, kalau saya pribadi, kalau saya tidak pernah tinggal kelas itu, saya nggak bakal punya lembaga bahasa Inggris sendiri Mas. Dan saya nggak bisa menularkan ke orang lain bahwa bicara bahasa Inggris tidak harus perfect seperti yang Mas katakan tadi. Karena pengalaman saya di Amerika, yang penting kita berani. Tata bahasa penting. Saya nggak bilang nggak penting. Saya juga tidak penting. Saya juga tidak mengatakan bahwa pengucapan itu tidak penting. Tapi bukan nomor 1. Tapi bagaimana kita berani berkomunikasi, menyampaikan pendapat, tidak takut salah. Itu yang saya alami Mas. Betul. Gitu. Jadi itu sebetulnya poin-poin penting ya. Poin penting yang sayangnya ya. Di kita belum ya. Itu dia Mas. Nah terus gimana tuh balik lagi ke Indonesia dengan kondisi tinggal kelas? Nah saat itu kalau buat saya sebenarnya tidak ada pengalaman yang buruk. Dengan adik kelas saya fine aja gitu. Dan setelah 1 tahun pulang, dan teman-teman saya kan udah masuk UI, ITB. Sebenarnya kalau ditanya apa sih cita-cita saya waktu SMA, saya sebenarnya ingin masuk ke hubungan internasional Mas. HI, karena biasanya anak-anak AFS tuh yang tadi pertukaran pelajar masuknya ke HI. Tapi kondisi keuangan Mas. Kenapa gitu? Tadi saya sempat katakan tadi keluarga saya tuh berpisah. Salah satu alasannya sebenarnya karena masalah agama. Jadi ayah saya tuh Kristen, ibu saya Islam. Saya dan kakak saya dulu dibesarkan di agama Kristen.
Cuman kakak saya masuk Islam duluan, saya nyusul. Nah, jadi ketika masuk Islam bukan karena ibu saya, gitu. Pilihan hidup. Pilihan hidup. Karena sesimpelnya gini, dulu saya waktu masuk SMP tuh ketahuan nyontek, Mas. Dan saya sedih. Dan ketahuan nyontek itu sebenarnya semuanya nyontek, tapi saya doang yang ketahuan, gitu. Dan itu dibicarakan di satu sekolah. Dan teman-teman bilang, bego lu, maaf ya, payah kamu, tidak pinter nyontek gitu kan. Nah, padahal saya ingin banget masuk SMA 1 Bogor. Jadi setelah itu ya saya dapat hidayah, dan ketika akhirnya ayah berpisah dengan kami, akhirnya saya tidak mendaftar untuk ke HIUI. Saya dapat beasiswa full di IPB, di Institut Pertanian Bogor, melalui jalur undangan. Saya punya 2 pilihan, apakah masuk, saya pilih ilmu komputer atau teknik pertanian. Jadi sebenarnya dari masa SMA saya tuh suka fisika dan saya suka sejarah, 2 hal yang bertentangan. Dan ujung punya ujung akhirnya saya keterima di teknik pertanian IPB. Nah, Fateta ya? Fateta, Mas. Betul. Di IPB karena saya merasa dulu waktu SMA tuh saya lebih ke karya ilmiah, Mas. Jadi saya ikut organisasi karya ilmiah remaja. Ketika masuk IPB, saya merasa saya nggak mau bahasa Inggris saya hilang. Karena kan tadi setahun tidak digunakan. Ketika kelas 3 SMA tuh kan nggak di Amerika lagi. Itu terasa, Mas. Bahasa Inggris saya drop lah. Gitu. Nah, di kuliah senior saya bilang, Denis ikutan aja organisasi namanya IAAS. Itu semacam UKM, unit kegiatan mahasiswa terkait dengan bahasa Inggris dan pertanian internasional. Jadi saya nggak masuk BEM, saya nggak masuk kayak gitu-gitu lah, saya masuk IAAS. Nah, di kampus itu bisa digadang-gadang saya tuh calon mahasiswa prestasi di tingkat 1, Mas. Karena pertama saya punya kemampuan bahasa Inggris bagus, terus juga saya dapat 2 beasiswa di IPB. Nah, namun emang Allah menguji saya, Mas. IPK saya juga dulu bagus. Ketika masuk ke teknik pertanian, IP saya drop. Jadi 2,4. Kenapa itu? Saya nggak belajar, Mas. Jadi kalau dulu di tingkat 1 IPB itu masih belajar SMA. SMA kelas 4 lah. Itu gampang, saya nggak usah belajar bareng dengan teman, bisa. Di teknik, di Fateta, nggak bisa. Harus belajar berkelompok. Dan ketika saya masuk IAS, saya tuh jadi ketua organisasi itu kecepatan. Saya jadi ketua organisasi itu di tingkat 2. Di mana orang lain, monggo Mas. Orang lain itu di tingkat 4. Gitu. Jadi di tingkat 2 tuh saya udah jadi ketua UKM se-IPB. Walaupun tadi dengan nilai IP 2,4. Jadi sebenarnya kesibukan ke situ ya. Sibuk, Mas. Sebagai ketua UKM ya. Aktable saya bilang, bukan aktivis saya. Gitu. Nah, itu di IPB berapa tahun? Saya di IPB itu 6 tahun, Mas. 6 tahun? Ya, kenapa? Jadi saya katakan tadi kan saya digadang-gadang jadi mahasiswa prestasi. Alih-alih menjadi mahasiswa prestasi, saya anggap diri saya itu jadi mahasiswa depresi, Mas. Kenapa ya itu? Jadi sampai saya semester 5, saya masih punya harapan jadi mahasiswa prestasi. Oleh karena itu saya ikut program ke Meksiko. Nah, tahun 2009. Jadi ini masih kuliah ya? Masih kuliah. Nah, kalau tadi kan SMA. Ini kuliah tingkat 3 lah. Tingkat 3 awal. Kenapa saya mau ke Meksiko? Karena saat itu untuk jadi mahasiswa prestasi itu salah satu poinnya adalah international, prestasi internasional lah. Tapi tidak seperti di Amerika, Mas. Kalau di Amerika dulu saya kan full scholarship, full beasiswa. Di sini saya harus bayar 40 juta, Mas. Selama 3 minggu. Jadi saya ikut kegiatan namanya IAS World Congress. Itu pun diseleksi sebenarnya. Tapi nggak sebanyak seleksi yang di Amerika sebelumnya. Ini hanya seleksi UKM lah. Dan saya keterima. Orang tua saya tuh sebenarnya sudah tidak mengizinkan. Bahkan kakak saya mengatakan, Dek, kalau berani pergi ke Meksiko, bukan adik gue lagi, kata kakak saya. Lebih ke apa tuh?
dia? Biaya, Mas. Biaya. Kan tadi saya udah berpisah dengan ayah. Terus juga di kampus tuh alhamdulillah saya masih dapat beasiswa 2, tapi ya 40 juta, Mas. Kan Ya, gede banget, besar. besar banget. Heeh. Sampai akhirnya saya dapat dana tuh dari Dikti 30 juta. Oh, Dikti Ngasih bantuan. kasih bantuan. Ngasih bantuan. Sebenarnya dari Indonesia tuh yang pergi 5 orang. Heeh. Tapi di pekan pertama uangnya tuh cuma cukup buat 1 orang. Oke. Kita bicara bareng, akhirnya saya yang berangkat. Dengan kekurangan uang 10 juta. Heeh. Saya pinjam teman, Mas. Pinjam teman saya. Udah gitu berangkatlah saya ke Amerika di pekan pertama. Ke Meksiko, maaf. Saya pikir, gue udah bisa bahasa Inggris nih. Di sana pakai bahasa Spanyol, Mas. Oke. Jadi, ¿cómo está, señor? Gitu kan. Walaupun saya katakan saya pernah belajar. Tapi tetap aja, Mas, nggak pernah digunakan kan. Iya. Aduh. Kemudian di Meksiko itu banyak kejadian yang kurang menyenangkan. Contohnya, di hari pertama saya tempatkan di sekamar dengan wanita. Hah? Gitu. Iya. Kok bisa gitu ya? Jadi kan Campur. campur bebas di sana. Oke, gitu. oke. Kulturnya nggak masalah. Buat saya masalah gitu kan. Akhirnya saya pindah ruangan gitu. Pekan pertama tuh saya rasa, aduh pengen pulang gitu kan. Terus nggak betah. Untungnya teman saya tuh kan tadi 5 orang. Yang 4-nya nyusul. Jadi pekan kedua, pekan ketiga, ketika ada teman Indonesia, saya seneng. Tumbuh lagi. Tumbuh semangatnya. Pulanglah 3 minggu itu. Semua orang kan tepuk tangan. Tapi saya stres, Mas. Pertama pengalamannya bisa dikatakan tidak menyenangkan. Berapa lama di situ? 3 pekan. 3 pekan. 3 pekan saja. Dan pulang dari sana saya harus bayar 10 juta. Ke teman. Dan saat itu kondisinya saya belum bekerja. Dapat 2 beasiswa, 1 beasiswa 500.000, Mas. Cuman per sejuta. bulan. Jauh ya? Jauh, Mas. Gitu kan. Nah, di situ saya, kenapa saya kuliah sampai 6 tahun? Karena saya pernah sakit skizofrenia, Mas. Jadi dulu saya tinggal di asrama untuk dapat beasiswa. Suatu saat saya tuh saking stresnya mungkin ya, Mas. Saya pernah suatu malam berpakaian seperti Pak Prabowo atau kayak almarhum Pak Soekarno, baju safari. Gitu kan. Terus teman-teman tanya, mau kemana nih? Mau jadi presiden. Saya katakan, saya itu presidennya SBY. Gitu. Kata teman-teman, stresnya anak. Gitu kan. Dan alih-alih saya ke Jakarta, waktu itu kosan saya di daerah Cibanteng, Bogor. Saya malah masuk ke desa, Mas. Satu desa gitu, saya nggak tahu. Dengan posisi baju safari? Baju safari. Dan saya merasa saat itu ada orang yang mau membunuh saya. Di pikiran saya, Mas. Di pikiran? Gitu. Saya buka baju semua, Mas. Tinggal hanya mengenakan celana dalam. Gitu. Dan entah kenapa saya tiduran di suatu tempat. Saya juga lupa tempatnya ya. Wajar dong ada warga, orang gila. Diusir saya dari tempat itu. Tidak jauh dari sana, ternyata dekat sama saya lari dulu. Dulu badan saya nggak segede ini, Mas. Dulu kurus saya, 70 kiloan. Nah terus pulang ke asrama, saya berubah lagi pikiran. Bukan jadi presiden, I am Jesus. Saya bilang, saya adalah Nabi Isa, saya adalah Yesus. Saya katakan gitu. Bingung teman-teman dengan kondisi badan saya telanjang hanya celana dalam. Demikian. Kemudian akhirnya malamnya saya mau berubah jadi Nabi Muhammad. Besok paginya saya mau menjadi Imam Mahdi. Akhirnya saya dipulangkan ke rumah. Karena kondisinya dianggap depresi ya? Depresi, kondisinya stres. Sebenarnya apa yang men-trigger stres itu? Kalau menurut saya hutang, Mas. Kalau menurut saya ya. Jadi teman itu mengejar-ngejar banget? Sebenarnya enggak, tapi pikiran saya. Oh. Nggak tahu, Mas, saya juga sendiri nggak, tapi kayaknya nggak ngejar sih, Mas, kayaknya ya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang kayaknya tuh, walaupun saya ceritakan ini ke Mas, sebenarnya bisa jadi ada cerita-cerita mungkin yang nggak sama persis. Itu jadi namanya, kenapa saya tahu saya skizofrenia? Karena ketika saya diajak pulang ke rumah, saya udah nggak ingat ibu saya, kakak saya, bahkan almarhum bapak saya nggak ingat. Yang saya ingat besok kiamat, saya jadi mesayahnya. Itu terus pikiran. Dan saya merasa apa yang dikatakan di TV, semua tuh waktu itu tentang cicak buaya, saya ingat. Di TV tuh ngomongin saya. Kan nggak mungkin ya. Gitu. Saya dibawa ke rumah sakit jiwa, RSUD Marzuki Mahdi. Di situ dikatakan saya skizofrenia. Gitu. Teman-teman saya yang dari asrama itu
jagain saya supaya saya merasa benar-benar jadi orang gila gitu. Ujung punya ujung saya dibawa ke salah satu terapis. Mungkin selain hutang, saya terlalu ambisius, Mas. Tadi saya katakan saya ingin jadi mahasiswa berprestasi, tapi sebenarnya nggak nyampe gitu. Dan terlalu fokus ke organisasi gitu. Saya sembuh dengan pergi ke terapis namanya almarhum Pak Haji Yusuf. Dia istilahnya menyalahkan kenapa saya terlalu ambisius. Saya waktu memang benar, Mas, ketika saya di kampus tuh saya nggak pernah nonton TV, aktivis banget lah saya. Itu mikirnya organisasi gitu kan. Berat-berat ya. Berat gitu, makanya jadi presiden gitu kan. Nah tapi sejak saat itu almarhum Pak Haji Yusuf tuh bilang, kamu nonton TV lah, main PlayStation lah, bahagiakan hidupmu. Dan saya juga pernah dibawa ke hipnoterapis, sama intinya adalah saya disuruh berbahagia gitu. Keluar dari zona rumet itu ya. Keluar dari zona rumet itu gitu. Dan entah kenapa saya kok berani cerita sih. Ya kalau buat saya justru ini adalah proses healing saya gitu. Ini kejadian 2009, Mas. Dan banyak menanyakan ke saya, apakah saya minum obat? Enggak. Saya berontak waktu itu ketika di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Bahkan waktu itu ingat saya pernah ke kampus waktu itu ketemu dengan entah Pak Rektor atau direktur kemahasiswaan gitu. Di pikiran saya marah-marahin beliau. Di pikiran saya nih. Tapi ketika saya sehat kan saya tanya ibu saya, enggak kok, Dennis cuman diam saja. Gitu. Jadi makanya di sini saya belajar itu pengalaman sangat menyakitkan. Dan sembuhnya tuh sekali lagi magic ya, walau-walam lah. Di telinga saya ada yang membisikkan, stop Makfiroh Ahmad. Saya sendiri nggak paham arti itu apa. Dari siapa itu? Di telinga saya. Muncul aja? Iya, ada yang berbisik ketika habis sholat subuh gitu kan. Stop Dennis Makfiroh Ahmad. Saya juga nggak ngerti artinya apa, Mas. Gitu kan. Tapi saya masih ingat gitu loh. Dan ya sejak saat itu juga mungkin saya ngaji dengan namanya almarhum Ustadz Ahmad. Walau-walam lah itu ceritanya bersambung atau tidak saya juga nggak tahu. Tapi saya nggak ngerti makfiroh itu apa, stop itu apa. Saat itu saya kayak balik lagi kayak enggak kok, besok nggak kiamat. Dan di saat itu juga kayaknya hutang-hutang saya tuh dibayarin sama teman-teman saya. Yang 10 juta tadi. Mereka tahu ya? Mereka tahu banget. Bahkan jadi setelah kita pulang setelah saya pulang dari Meksiko, teman-teman saya tuh nulis di Jakarta Post. Gitu kan, ada fotonya. Nama saya disebut di situ. Dan kita dapat uang dari sana. IPB saya malu, Mas, sebenarnya. Kadang kayaknya se-IPB itu tahu gitu. Kayaknya ya, tapi sekali lagi itu kayaknya di pikiran saya juga. Di saat itu saya pernah IP semester 1,1. Jadi drop banget ya. Drop, Mas. Makanya mahasiswa berprestasi hanyalah impian, dan ujung-ujungnya saya menjadi masa depresi gitu. Dan sekali lagi saya harus kuliah dengan adik kelas. Teman-teman saya sudah bekerja, kesusul gitu. Tapi ya, nah justru setelah itu saya rasakan di tingkat akhir saya udah nggak punya organisasi lagi tuh. Udah anak bebas lah istilahnya. Saya main PS, saya nonton film sama teman, nggak nonton film porno ya, tapi nonton film biasa gitu kan, main kartu gitu kan. Ya sejak saat itu saya, ya mungkin saya nggak harus terlalu pusing gitu, betul, Mas. Betul. Jadi itu titik balik sebenarnya ya. Iya. Gitu. Mulai dari pengobatan dari Ustadz, betul. Beberapa fase, setelah itu akhirnya nemu titik jalanin hidup tanpa stres. Jalanin hidup tanpa stres. Oke. Gitu, Mas. Nah, ini menarik di selanjutnya nih. Setelah itu berkarir di bidang bahasa. Atau memang senang apa sih? Maksudnya senang mengajar atau gimana, Bang? Sebenarnya gini, Mas. Sebenarnya kalau ditanya pengalaman mengajar, saya tuh pertama kali mengajar pelajaran fisika, Mas. Karena saya anak teknik dulu. Tapi memang tidak pernah berpikir untuk jadi profesi. Pasca kampus, karena saya 6 tahun kan, saya juga linglung, Mas, saya mau apa ya kerja gitu kan. Dan saat itu ada perusahaan multinasional yang mau merekrut saya. Sebenarnya bukan dia mau rekrut saya ikut open recruitment. Nah ketika open recruitment itu
yang jadi HR-nya senior saya. Dan saya nggak tahu. Senior di kampus ya? Senior di kampus. Senior satu beasiswa lah. Ngapain lu di sini? Kata senior saya kan. Mau ikutan kerja, saya bilang gitu. Dan saya lolos, Mas. Dan alhamdulillah memang kemampuan bahasa Inggris saya masih bagus saat itu. Nah, sampai masuk ke seleksi terakhir, saya interview dengan ownernya. Nah, owner perusahaan itu, perusahaan multinasional itu di bidang konsultan IT. Oh, ini belum mengajar ya? Belum ngajar. Masih di konsultan IT. Masih konsultan IT. Jadi mau lulus lah saya waktu itu. Nah, ternyata ketika diskusi dengan ownernya, ownernya itu adalah bapaknya teman saya. Dia tahu dari CV saya. Oh, kamu SMA 1. Jadi kita bicara tentang anaknya. Bukan bicara kerjaan. Saya bilang berarti lolos nih. Berarti saya. Bener, Mas. Di hari berikutnya, Dennis nanti Senin sign kontrak ya. Sabtu kita ke kantor lagi. Nah, di hari Sabtu itu saya baru tahu, Mas, kalau di perusahaan itu ada penalti. Jadi kerja 4 tahun, kalau nggak lulus 4 tahun, saya harus bayar 250 juta. Ibu saya nangis. Mau sakit lagi, katanya. Kenapa keselnya sekarang? Ini kan udah lulus nih. Saya bilang kan. Dan kalau saya masuk perusahaan itu, saya bisa dikatakan 2 digit lah. 2 digit rupiah. Terus ibu saya bilang, kenapa nggak? Kebetulan kakak saya ngajar juga. Kakak saya mengajar bahasa Inggris waktu itu di ILP. Terus kakak saya bilang, udah deh, nggak usah terima. Masuk aja, coba daftar di IF coba. Kata kakak saya gitu. Dalam hati saya, ngajar. Berapa gajinya? Pasti kan pikirannya begitu kan, Mas. Nah, tapi justru saya pikir dulu kan saya nggak nurut sama kakak saya, tapi sekarang kakak saya mengatakan seperti itu, ya udah saya terima apa yang disampaikan. Akhirnya resign. Akhirnya saya nggak jadi sign kontrak. Oh, nggak jadi. Jadi itu kejadian di hari Minggu tuh ibu saya nangis. Saya sign kontrak di Senin, harusnya saya membatalkan di Minggu malam. Itu karena klausul tersebut. Karena klausul 250 juta. Kalau sampai nggak lulus. Kalau sampai 4 tahun tidak bertahan. Gitu. Kalau setahun 2 tahun tetap harus bayar 250 juta. Kalau peraturannya kan begitu. Walaupun sebenarnya sih katanya bisa nggak segitu-gitunya amat. Tapi saya baru jarang loh. Oh gitu ya. Nemu klausul ini. Iya. Tapi memang ada ya? Kurang tahu sih, Mas. Tahu saya sih kayak bank biasanya begitu. Ini levelnya MT sih, Mas, waktu itu. Saya mau dijadikan project manager. Karena nggak tahu juga sih, Mas, saya kurang paham ya. Tapi saya tanyakan ulang kan. Bener nggak nih? Ikatan kontrak 4 tahun ya? Ikatan kontrak 4 tahun. Kalau 250 juta. 250 juta. Saat itu tuh 2012. Nah, akhirnya saya nggak jadi, Mas. Dan saya daftar di English Fest Taman Yasmin Bogor. IF. Saya diinterview sama sekarang jadi teman saya, namanya Tracy dari Australia. Dan alhamdulillah memang karena saya bisa bahasa Inggris, tapi saya nggak punya kemampuan, saya nggak tahu mengajar kan, gitu. Dan alhamdulillah saya diterima. Dan setelah itu sekitar 1 bulan saya tuh digojlok bahasanya, digojlok untuk belajar bikin lesson plan dari awal. Itu buat saya capek tuh. Sebenarnya saya baru ngajar tuh saya mulai ngajar tuh awalnya untuk level SMP, Mas. Tapi karena saya di English Fest dikenal dengan nama Mr. Doraemon. Gitu. Kenapa Mr. Doraemon? Karena saya badan saya kan gede, Mas. Nah, tapi saya nggak mau dipanggil Giant. Gitu. Saya selalu bawa Mr. Doraemon. Saya selalu bawa Doraemon boneka tuh. Gitu. Dan di 1 bulan awal saya dikasih kepercayaan untuk mengajar level SMP dan level TK. Di situ saya rasain nikmatnya mengajar. Walaupun kalau dari segi gaji ya cukup lah, Mas. Tapi gak nyampe 2 digit gitu. Tapi UMR lah gitu. Dan di situ saya merasakan bahwa bahasa Inggris ini seru banget ya, apalagi untuk mengajar. Bisa dikatakan saya 2 tahun tuh 4 tahun saya mengajar, saya bisa mengajar semua level. Bukan mau sombong, tapi memang seperti itu kenyataannya. Saya tuh bantu ini, Mas, saya bantu adik kelas untuk mendapatkan beasiswa. Tapi beasiswanya itu saya dapat dengan saya mengajar
les IELTS dan les TOEFL. Saya dapat sekitar 10 juta waktu itu. Mengajar orang tersebut. Mengajar mahasiswa orang lain. Heeh. Tapi tidak atas dasar IF. Bukan Iya, atas dasar iya, lembaga itu. Saya pribadi jatuhnya. Salahnya saya, Heeh. saya menulis di sosial media saya, Mr. Doraemon Dennis pengajar English First. Heeh. Itu yang jadi poin mereka. Oke. Untuk Dennis ini tidak boleh katanya. Dan ini pelanggaran berat kata mereka. Kami pokoknya kejadiannya nangis lah saat itu. HRD-nya punya saya mungkin kayaknya atasan, saya kurang paham lah seperti apa. Ujung punya ujung saya diminta resign. Nah sejak saat itu saya merasa saatnya saya buat lembaga saya sendiri. Gitu. Saya tidak perlu tidak perlu kerja dengan orang lain. Itu tahun berapa tuh? Itu 2017 sebelum COVID. Jadi itu titik balik justru ya? Jadi titik balik. Oke. Saya sempat cerita lagi ke istri kan, ini kayaknya besok dipecat nih dalam hati saya. Ketika bilang kata bad news kan, dan ternyata benar gitu kan. Tapi mungkin karena saya pernah skizofrenia tadi, Mas, dipecat itu nggak jadi pukulan terberat. Saya masih merasa skizofrenia masih terberat. Iya. Gitu. Karena saya merasa oke, nggak apa-apa dipecat. Tapi sekarang saya punya kemampuan mengajar 4 tahun, saya punya networking, saya bisa, saya katakan gitu. Oke. Jadi cobaan terberat itu membuat kuat ya? Menurut saya, Mas. Ya, justru itu ya powernya ya. Powernya di situ, Mas. Ketika dapat cobaan apapun akan di-compare selalu ke situ. Iya, benar sekali. Nggak ada artinya lah. Nggak ada artinya. Dan alhamdulillah ada jalan keluarnya terus. Iya. Gitu. Pokoknya maju aja ya. Maju aja. Dan ya tadi itu ternyata dari 2017 sampai sekarang lembaga khusus saya masih bertahan karena salah satunya adalah kami punya pengajar asing. Oke, native speakers. Yang teman-teman istilahnya bos saya dulu di IF. Oh, oke. Dan kami masih berhubungan baik. Mereka itu jadi karena udah resign atau gimana? Mereka udah resign. Semua udah resign. Yang jadi teman saya itu udah resign semua juga. Karena kan memang di saat itu kontrak sistemnya. Iya. Gitu. Dan ya sampai sekarang saya istilahnya mempekerjakan mereka secara profesional, tapi bukan sebagai employee. Ya. Misalkan saya minta bantuan mereka, saya pay mereka, gitu, Mas. Oke. Boleh cerita nggak ya dikit ya? Boleh, Mas. Tentang bisnis ini tuh apa namanya dan seperti apa sih? Boleh deskripsikan nggak? Boleh, Mas. Jadi nama lembaga saya Leaders English. Leaders English atau disebut juga LE. Iya. Oke. Kenapa sih Leaders English? Filosofinya adalah sebenarnya tadi itu saya tuh bantu beasiswa namanya Rumah Kepemimpinan. Nah, saya ingat filosofi Leaders English itu adalah gimana setiap orang bisa berbahasa Inggris dan nggak takut. Entah dia jadi pemimpin di rumah tangganya, entah dia pemimpin di tempat yang apapun lah, gitu. Jadi dulu program awalnya tuh ketika saya tadi baru selesai, kita bikin semacam English Camp. Waktu itu program pertama kita dengan Basnas, sekolah Basnas. Ada sekitar 100 siswa SMP yang kita latih selama 5 hari. Nah, saat itu program selesai tuh 5 hari, saya kerjasama dengan teman saya yang tadi dikeluarin juga awalnya. Kita kerjasama. Nah, namun namanya bisnis, Mas. Jadi setelah program itu selesai, niat kita awalnya ingin seperti Pare yang kampung Inggris. Ternyata nggak bisa sesimpel itu. Karena saya punya koneksi ke IPB, waktu itu saya sempat sebar flyer segala macem. Ini titik terbawah juga waktu itu. Udah sebar flyer segala macem, yang daftar cuman 1 orang. Waktu itu program conversation. Oke. Awal-awal Mas. Setelah program yang Basnas tadi 100 orang, kita ngadain camp lagi, nggak ada yang daftar. Oke, kita ganti program. Orang mau apa sih? Conversation. Kita buat conversation, 1 orang aja Mas yang daftar. Terus saya ngobrol sama teman saya tadi kan. Dia kebetulan punya anak udah 5. Saya baru nikah waktu itu. Bro, kalau sama gue akan berdarah-darah nih. Mau nggak?
Saya bilang, aduh beratnya nih sih ya katanya, karena gue punya anak nih. Iya, udah punya tanggungan. Dan saya juga nggak nyalahin mas. Iya. Oh ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Nah, dia sendiri. Nah setelah saya tetap ngajar satu anak itu, nggak apa-apa saya bilang ngajar satu anak. Dan waktu itu alhamdulillah ada Pondok Syahir namanya. Itu di daerah dekat Giant Dramaga. Itu ada orang yang memberikan saya tempat khusus untuk mengajar. Saya bayar ke dia sedikit lah, dan saya ngajarin, dan saya juga mengajarkan anak-anak di situ punya SD-nya pun tidak berbayar sepertinya. Saya ngajarin bahasa Inggris gratis juga ke mereka. Gitu. Jadi bisa dikatakan di awal-awal tuh saya nggak punya uang gitu. Sampai akhirnya 2019 ini titik puncak, bisa dikatakan salah satu titik puncak saya kan alumni Fateta. Terus kepala TU saya hubungi saya, Nis, masih di lembaga yang sebelumnya nggak? Udah enggak Bu, kenapa? Oh ini mau ada program bahasa Inggris untuk dosen. Oh saya punya lembaga Bu, saya katakan gitu. Oh ya udah masukin aja. Nah sejak dari itu lembaga saya atur, saya ini kan mas diatur kelegalannya. Jadi bentuknya kami memang bentuk yayasan. Supaya ada program pembelajaran yang tidak harus semuanya berbayar. Dan akhirnya saya tembus ke IPB. Saya mengajar untuk 100 lebih dosen. Nah, padahal posisi saya masih S1 mas, bukan juga lulusan bahasa Inggris. Iya. Tapi tadi karena saya juga tidak menyalahkan lembaga saya sebelumnya, justru dengan pengalaman saya 4 tahun di lembaga saya sebelumnya, saya nggak takut untuk ngajar siapapun, gitu. Dan dari situ justru kenal juga dengan Budian, salah satu dosen di IPB, Budian Panjaitan, dan ada beberapa dosen yang lain, jadi malah dekat gitu hubungannya. Gitu. Dan saya juga waktu itu belum ada native mas, itu belum ada native. Dan setelah itu berkembang. Sayangnya COVID. Gitu. Kena juga itu berarti. Kena mas. Tadinya saya buka tetap kelas reguler saya tuh kelas IELTS, TOEFL, Conversation. COVID muncul, saya udah kerjasama dengan beberapa tempat lain. COVID. Batal lah semua. Nggak berubah jadi online. Di situ baru saya kenalan sama namanya Zoom mas. Tapi kan maksudnya gini. Tadinya ngajar konvensional pakai papan tulis, kenalan Zoom awal-awal tuh stres mas. Adaptasi ya. Adaptasi kita tuh bingung, ini gimana share sound, gimana bikin PowerPoint. Ini ketemu orang gimana. Tapi itu sekali lagi cobaan itu alhamdulillah ada aja jalan keluarnya. Dan akhirnya saya buka kelas online. Saya pernah dan alhamdulillah tadi beasiswa saya sebelumnya tadi Rumah Kepemimpinan itu bisa dikatakan bantu saya banget lah untuk rebranding saya. Saya sempat buka kelas anak-anak untuk online. Nah, walaupun memang tantangan sekali tuh ngajar anak-anak online gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih ada kelas online saya. Masih. Saya fokus sekarang kelas online untuk IELTS dan ada kelas TOEFL juga. Dan ada kelas privat untuk conversation, untuk anak-anak pun sebenarnya ada. Hanya begini mas, entah kenapa ya, setelah saya menikah dan punya anak, saya merasakan sekarang mengajar anak-anak jauh lebih banyak persiapannya dibandingkan mengajar orang dewasa. Dulu saya nggak ngalamin ini, waktu saya masih single gitu. Dulu mah saya setiap ngajar, makanya saya sebut dengan Mr. Doraemon. Gitu. Tapi sekarang bukannya saya nggak ngajar anak-anak, saya masih ngajar anak-anak beberapa, tapi bukan jadi fokus utama saya. Dan pun saya pikir tadinya kan yang punya duit tuh sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu untuk anak-anaknya. Tapi tadi ketika COVID nggak begitu kenyataannya. Dan pun karena sekarang saya sudah tidak punya tempat lagi mas. Jadi biasanya saya sekarang ngajar entah saya kerjasama dengan lembaga, saya ngajar ke kantor. Terakhir saya pernah kerjasama dengan PUPR DKI Jakarta, saya mengajar employee di sana. Kemudian saya kerjasama dengan MUI
sampai saat ini kami masih bekerjasama untuk LSP MUI. Jadi memang belajar conversation, dan memang biasanya yang belajar conversation dengan saya tuh mereka nggak takut, gitu, karena kuncinya adalah coba dulu aja. Grammar tuh bisa diperbaiki nanti. Dan itu saya selalu katakan karena itu pengalaman pribadi. Gitu, Mas. Nah, untuk saya coba tanya detail ya. Boleh, Mas. Jadi ini program English Leaders English ini yang pertama untuk anak-anak ya, jadi ada ya. Benar, kami punya program anak-anak, walaupun sekarang belum dibuatkan program khususnya. Gitu. Itu online dan offline. Dulu sempat online. Nah, sekarang karena memang tadi saya katakan nggak ada tempat, dan sekarang orang udah nggak mau online. Kalau sekarang maunya offline. Karena saya belum punya tempat, jadi belum ada, Mas. Offline-nya belum ada. Itu kalau anak-anak. Nah, kalau dewasa, saya punya 3 program. IELTS, TOEFL, Conversation atau Business English. Benar. Jadi kayak tadi yang dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan dengan PUPR DKI Jakarta, kita mengajarkan Business English untuk employee. Nah, jadi saya ke sana, ke kantornya. Gitu. Kadang saya ke kantornya, kadang saya online. Gitu. Jadi 2 ya. 2. Pertama kerja sama corporate, yang kedua online. Online ini untuk yang private ya berarti ya. Ada yang private, ada yang kelas reguler. yang reguler. Kelas reguler itu berapa orang? Satu kelas maksimum 8 orang. 8 orang. Iya, jadi kelas reguler yang saya punya itu kelas IELTS dan kelas TOEFL. Gitu. Itu kalau biasa kelas 8 orang ya. Kadang-kadang ada satu yang menonjol banget. Terus yang lain jadi inferior, gimana tuh? Justru itu buat saya untuk yang pandai itu bantu saya, Mas. Gitu. Jadi karena mungkin sekali lagi saya pengalaman mengajar di English First. Alhamdulillah tidak. Jadi saya di pertemuan pertama kita bicara namanya agreement statement. Jadi statement untuk setujunya. Di salah satu poinnya, tidak boleh ada yang merasa lebih pandai daripada yang lain, termasuk saya. Pun ketika saya melakukan kesalahan, koreksi. Silahkan dikoreksi. Tapi kalau ada satu yang dominan gitu, yang lain jadi takut ngomong gak sih? Sejauh ini nggak pernah. Justru yang pandai itu saya ajak supaya dia membantu yang lain. Jadi tidak karena di perjanjian di awal nggak boleh sok tahu lu. Itu termasuk yang saya pernah pengalaman di PUPR Jakarta. Sampai WA gini ke saya, Mr. Dennis, malu sama teman-teman yang lain. Nggak apa-apa, saya bilang. Dan bahkan kan ada pertemuan dengan native. Nah, pertemuan dengan native itu yang membuat mereka percaya dirinya bertambah. Bisa kok ngomong sama native. Jadi ada pertemuan. Biasanya kalau untuk corporate itu ada 2 kali pertemuan native. Pertemuan pertama tuh kita kenalan dengan native-nya, native cerita, mereka boleh tanya. Pertemuan terakhir mereka presentasi depan native-nya. Itu yang membuat mereka biasanya, ternyata ngomong sama native juga nggak sesulit itu. Demikian. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut dan nggak usah sok. Saya maaf ya, Mas. Saya paling nggak suka kalau orang merasa pandai dalam berbahasa. Beda dengan matematika. Matematika itu bisa diukur. Bahasa tidak, kalau menurut saya. Karena ketika seseorang pandai berbicara, artinya dia bukan lebih pandai daripada yang lain, tapi dia dapat menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan terbiasa. Dan tidak usah terlalu merasa, gue jago loh. Gitu. Nah, ada juga kelas yang spesial nih. Betul. Private. Nah, itu gimana? Kalau yang private biasanya macam-macam juga, Mas. Ada yang ngambil untuk kelas IELTS. Kayak kemarin saya ngajar sampai jam 12 malam, Mas. Jadi kebetulan dia cuman misalnya belajarnya malam untuk persiapan IELTS, untuk persiapan tes. Dan saya nggak mau ngajar kalau saya memang belum pernah pengalaman ambil tes itu. Alhamdulillah saya udah pernah tes IELTS. Dan saya selalu mengatakan ke murid saya tuh nggak pintar-pintar amat. Nilai IELTS saya 7, Mas. Tapi alhamdulillah murid saya, Mas tadi sampaikan, murid saya ada yang IELTS-nya 8, 7,5 dan 8,5. Gitu. Saya malah senang kalau murid saya lebih pintar daripada saya. Lebih dari Benar, walaupun sebenarnya, Mas, kalau boleh saya
curhat juga. Saya tuh pengen bisa sekolah lagi di luar negeri. Oh, oke. Saya pernah coba, saya udah 4 kali daftar, belum tembus untuk dapat beasiswa. Makanya nih tadi siang nih, istri saya baru tes bahasa Inggris, Mas. Oke. Tes IELTS. Jadi saya juga ingin membudayakan di keluarga saya. Saya nggak cuma mengajar untuk orang lain, saya mengajar buat istri saya mengajar untuk anak saya, Buat anak. dan saya nggak mau saya pintar sendiri, Pandai bareng-bareng ya. pandai bareng-bareng. Oke. Ketika pun belum dapat beasiswa, nggak apa-apa, coba aja lagi, Yes. gitu Mas. Itu tadi employee ya, untuk yang banyak yang private ya. Ada employee, ada dosen, dosen. ada juga anak SMP, Oh, ada juga. anak SMA. Oke. Gitu. Jadi kalau private itu memang kita sesuaikan jadwal. Makanya sebenarnya buat saya Sabtu Minggu itu bukan weekend. Oke. Waktu saya kerja. Weekend saya tuh Senin. Ya, Senin nih weekend. Karena klien-klien bisanya weekend. Biasanya weekend. Oke. Senin atau Selasa tuh hari libur saya biasanya. Karena Gitu. kalau karyawan di weekday itu kayaknya sisa energinya nggak bagus ya. Nggak mau, biasanya hari Senin tuh capek Ya, mereka. lagian nanti nggak efektif mungkin ya. Benar, gitu. Kayak kemarin kita di UPR biasanya belajarnya antara Rabu, Kamis, Jumat, gitu. Mas Senin capek, Mas. Yes. Biasanya gitu. Nah, nih Mas Delis terakhir nih ya. Siap, Mas. Pertanyaan dari saya ya. Jadi ini kan sudah melalui 2 hal ya. Iya. Yang pertama cobaan hidup sampai di level yang paling sulit ya. Iya, Mas. Kemudian perjalanan karirnya juga seru nih. Dari karyawan Iya, jadi wirausahawan. benar. Oke. Nah, bagi-bagi tips dong ya. Mungkin buat teman-teman juga nih ya. Iya. Di rumah gitu ya. Misalkan saat ini dia berdiri di zona karyawan. Baik. Tapi ternyata dia punya obsesi atau cita-cita nih. Jadi wirausahawan. Pengen jadi wirausahawan. Iya. Tips dan triknya apa nih? Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, Mas. Pertama, jangan pernah lelah untuk mencoba. Dan saya katakan tadi, di awal saya dapat yang bagus, kemudian hanya dapat 1 murid. Coba lagi aja, inovasi kembali. Entah itu main di harga, entah itu main di, kebanyakan sih main di program, bukan hanya main di harga. Kemudian tips yang kedua, kalau untuk saya, jangan gampang pindah-pindah bisnis. Saya udah 7 tahun nih sekarang, dan alhamdulillah saya nggak bilang bisnis saya tuh wah, karena memang sejujurnya saya juga masih berproses, Mas. Saya belum bisa dikatakan skill bisnis saya tuh nggak wah, tapi portofolio saya udah banyak. Oke. Jadi, dan yang nomor 3 menurut saya, kalau orang bilang cuan, kalau buat saya selalu menempatkan diri saya sebagai pengajar. Jadi justru dengan kita tidak terlalu berpikir terhadap cuan tuh datang. Oke, datang Gitu. dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Dia ngejar kita, bukan kita kejar dia gitu. Benar. Oke. Jadi ada nih murid saya, misalkan dia cuma punya uang 500.000. Standar saya sebenarnya nggak segitu. Ini saya cuma punya uang 500.000. Saya mau belajar TOEFL, boleh nggak? Boleh. Tapi kita sesuaikan jamnya, gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Gitu. Ketika saya ngajar dia senang, dia cerita, Mas. Jadi word of mouth itu marketingnya jalan. Dibandingkan tadi saya nyebar flyer, itu malah nggak ada dampaknya. Gitu. Nggak sehebat itulah ya. Nggak sehebat word of mouth tadi. Word of mouth marketing. Gitu. Betul, Mas. Oke. Ini banyak banget ya daging nih dari kita omongin kurang lebih sekitar sejam. Mungkin buat pemirsa di rumah ya, buat para boters ya. Ini ketika diskusi dengan Mas Dennis ini ya, sebenarnya ada 2 hal yang saya catat di utama gitu ya. Yang pertama itu adalah setiap kejadian itu ada hikmah gitu ya. Benar. Jadi Mas Dennis ini udah melalui berbagai macam cobaan. Ketika kita sudah melalui cobaan yang paling tersulit dalam hidup kita, maka itu tuh jadi energi bahwa setiap kali kita temu cobaan baru itu terasa lebih mudah. Pasti kita akan meng-compare dengan cobaan kita sebelumnya. Menjadi kekuatan buat kita untuk terus melangkah gitu ya. Terus yang kedua, dari karyawan jadi wirausahawan. Jadi wirausahawan itu memang sekali lagi saya bilang bukan sesuatu yang instan gitu ya.
dengan Mas Dennis belajar dari perusahaan sebagai karyawan, kemudian di situ membangun portofolio, sehingga itu jadi aset besar, pengalaman, dan juga jadi semacam apa yang bikin orang lain jadi trust ke kita di situ. Benar. Sehingga jadi lebih stabil ketika di fase dia menjadi wirausahawan gitu ya. Benar, Mas. Dan yang terakhir gitu ya. Iya. Ini menarik banget nih teman-teman. Ketika kita bisnis yang kita harapkan tuh adalah sebuah semacam kita menjiwai pengabdian, berbagi, cari berkahnya. Itu bukan cuan yang kita kejar, justru cuan yang mengejar kita. Benar, Mas. Betul ya? Ini ilmu baru nih saya didapetin ya. Jadi Iya. orientasinya tuh pengabdian lebih Iya. utama ya daripada Iya. cuan ya. Benar, Mas. Oke. Gitu. Gitu aja mungkin teman-teman rekan Paraboters, banyak banget tadi yang bisa kita ambil dari narasumber kita yang luar biasa, Mas Dennis Andreas. Yes. Ya, mungkin nanti Makasih. teman-teman saya akan kasih di linknya ya, Benar. Leaders English. Iya. Kontaknya kalau misalkan teman-teman tertarik, Iya. baik itu mau belajar grup maupun private ya. Benar, Mas. Oke. Siap, Mas. Terima Gitu kasih. saja rekan-rekan Paraboters, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam Parabot. Thank you Mas Andre, Terima Mas Dennis. kasih, Mas. Terima kasih, Oke. Mas.